Anak-anak, pada hari ini Ibu akan mengajar secara bersamaan kelas 4 dan kelas 5. Dikarenakan Ibu Ika yang biasa mengajar di kelas 4 berhalangan hadir karena sakit. Oleh karena itu, mari kita bersama mendoakan Ibu Ika agar lekas sembuh. Anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan mengajar di kelas 4 dan kelas 5. Nah, untuk kelas 4 dan kelas 5, Ibu meminta kerjasamanya ya. Anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang silakan salah satu perwakilan anak dari kelas 5 untuk memimpin doanya. Silakan Pak Didi pimpin doanya. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya, siapa yang hadir hari ini. Ibu akan mengabsen dari kelas 4. Hasbi hadir. Delisa, oh Delisa tidak hadir ya? Sakit? Bakis? Putra. Sekarang dari kelas 5. Amara, Fahri, Alwani, Senia. Hadir semua ya. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk kelas 5, kita akan belajar tentang struktur dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk kelas 4, kita akan belajar tentang lembaga-lembaga di pemerintahan desa dan kecamatan. Kalian tentu sudah tidak asing ya dengan pemerintahan desa, kecamatan maupun pusat. Hari kemarin, kelas 5 sudah belajar tentang letak geografis bangsa Indonesia. Indonesia terletak di 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. Juga, sementara kelas 4 hari kemarin sudah belajar tentang hak dan kewajiban sebagai keluarga masyarakat di lingkungan desa dan kecamatan. Anak-anak sekalian, hari ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu meminta kalian untuk menyimak materi yang akan Ibu sampaikan. Negara Kesatuan merupakan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan pemerintah sangat dominan oleh pemerintahan pusat. Pemerintah pusat memiliki seluruh kedaulatan, baik dalam urusan internal maupun eksternal. Ciri dari Negara Kesatuan yaitu pertama, pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua, tidak ada negara bagian. Yang ketiga, kebijakan bersifat nasional berlaku untuk seluruh wilayah. Struktur pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat dipimpin oleh kepala negara dan kepala pemerintah sekaligus, yaitu adalah presiden. Dewan Perwakilan Rakyat mengawasi dan menetapkan undang-undang. Menteri membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Struktur pemerintahan daerah. Provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Terdapat DPRD provinsi untuk pengawasan dan kebijakan gubernur. Selanjutnya ada struktur pemerintahan daerah. Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati dan kota dipimpin oleh wali kota. Terdapat DPRD kabupaten atau kota yang mengawasi kinerja maupun pengambilan kebijakan dari bupati ataupun wali kota. Selanjutnya ada pemerintahan kecamatan. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten atau kota, dipimpin oleh camat. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota. Tugas utamanya yaitu koordinasi pelayanan publik, pembinaan desa atau kelurahan, dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Fungsi pemerintahan kecamatan melaksanakan sebagian kewenangan bupati atau wali kota, koordinasi antara desa dan kelurahan, pembinaan aparatur desa dan masyarakat, pelayanan administrasi, KTP, kartu izin usaha, dan sebagainya. Selanjutnya, pemerintahan desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di suatu wilayah desa. Dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh warga masyarakat. Masa jabatannya 6 tahun, bisa dipilih maksimal 3 kali.
Fungsi pemerintahan desa yaitu menyusun dan menjalankan APDES, menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan memperdayakan masyarakat, menyelesaikan konflik masyarakat, mewakili desa dalam hubungan luar. Anak-anak, selanjutnya manfaat memilih negara kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat penting sebagai wadah kehidupan berbangsa karena menjamin kerukunan, ketenangan, dan kenyamanan setiap warga negara untuk hidup layak. NKRI juga memastikan keberadaan bangsa Indonesia dalam satu kesatuan yang utuh, serta memberikan ruang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai. Kesimpulannya, Indonesia memilih bentuk negara kesatuan republik untuk memelihara persatuan dan kesatuan. Negara kesatuan memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia berada di bawah satu pemerintahan. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga, memperkuat NKRI sebagai bentuk cinta terhadap tanah air. Anak-anakku sekalian, setelah menyimak materi yang Ibu sampaikan tadi, sekarang Ibu ingin bertanya pada anak kelas 4 terlebih dahulu. Coba Hasbi tinggalnya di mana? Di desa Manggamoya. Siapa Pak Lurahnya? Bapak Dede Odi, benar sekali ya Mbak. Balkis, di mana Balkis tinggalnya? Di desa Tenjel Raya. Siapa nama Pak Lurahnya? Bapak Sumantri, tepat sekali. Nah, kita tinggalnya di kecamatan apa? Siapa yang tahu? Di mana Putra? Betul sekali, kita tinggal di kecamatan Pasir Jambu. Ada yang tahu siapa nama ibu camatnya? Nah, benar sekali Putra, Ibu Nia Kurnia. Sekarang untuk kelas 6, Ibu ingin bertanya pada kalian, siapa yang tahu bentuk dari negara kita? Ya Pak, negaranya kesatuan, tepat sekali. Nah, sekarang kalau negara kita berbentuknya seperti apa? Ya kan? Betul sekali. Berbentuknya secara konstitusional. Nah, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk membuat kelompok. Silakan kelas 4 berkelompok dengan temannya dan kelas 5 juga berkelompok dengan temannya. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya, hebat, cepat sekali yang membuat kelompoknya, kalian sudah terbiasa. Ibu akan meminta kalian untuk berdiskusi secara kelompok. Untuk kelas 4, Ibu meminta kalian untuk mendiskusikan mengapa kita memerlukan lembaga pemerintahan desa dan kecamatan dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat dan bernegara. Sementara untuk kelas 5, Ibu akan meminta kalian untuk berdiskusi tentang mengapa diperlukan NKRI sebagai wadah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Silakan coba diskusikan. Baik, siapa yang sudah mau mengemukakan pendapatnya? Silakan, Hasbi. Betul, hebat sekali. Beri tepuk tangan untuk Hasbi. Selanjutnya di kelas 5, siapa yang akan mengutarakan hasil diskusinya? Ya? Nah, tepat sekali Awani, hebat. Beri tepuk tangan untuk Awani. Jadi Ibu akan memberikan kepada kalian yaitu materi bacaan tentang struktur pemerintahan pusat untuk kelas 5 dan struktur pemerintahan kecamatan dan desa untuk kelas 4. Silakan kalian untuk mengamati strukturnya dan bacaannya. Semuanya sudah selesai mengamati. Silakan sekarang Ibu meminta kalian untuk berdiskusi mengenai struktur dari pemerintahan pusat dan struktur dari pemerintahan daerah di kecamatan dan desa. Baik, silakan anak-anak, siapa yang akan mempresentasikan hasil dari pengamatannya? Silakan. Ah iya, hebat sekali. Presentasinya sangat bagus. Beri tepuk tangan. Sekarang dari kelas 5, siapa yang akan mempresentasikan hasil
memberikan kalian teks formatif untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini. Silakan dipersiapkan alat tulisnya. Oh, sudah selesai. Baik, Ibu kumpulkan ya. Silakan kumpulkan kembali. Hasil pekerjaannya ya, diberikan penilaian. Anak-anak, barusan kita sudah belajar mengenai bentuk pemerintahan. Untuk kelas 5, kita belajar tentang bentuk dan struktur pemerintahan pusat, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk kelas 4, kita belajar tentang lembaga-lembaga di pemerintahan desa dan kecamatan. Coba siapa yang mau mengemukakan nih? Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang masih belum paham tentang materi ini? Ya, pemerintahan desa itu dibuat sebagai sebuah kewenangan, sebuah pemerintahan yang terstruktural untuk mengatur kehidupan masyarakat di desa. Oh iya, paham? Lima, adakah yang ingin ditanyakan? Negara Indonesia memiliki semboyan tentu. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi bangsa Indonesia itu adalah negara yang majemuk, yang memiliki banyak keragaman baik agama maupun budaya, sehingga kita memilih satu konstitusional dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, bisa dipahami? Pintar. Tujuan dari memilih NKRI yaitu untuk menjaga persatuan, stabilitas, dan pembangunan serta menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan tentram bagi seluruh warga masyarakatnya. Sementara tujuan dari pendiriannya pemerintahan desa maupun kecamatan adalah untuk menjaga kestabilan hidup, kerukunan antar warga masyarakat yang ada di sebuah lingkungan desa maupun kecamatan. Jadi kita dapat hidup dengan aman, damai, tentram, dan nyaman secara berdampingan. Anak-anak sekalian, untuk tugas di rumah, Ibu meminta kalian untuk melakukan pengamatan terhadap pemerintahan yang ada di wilayah kalian. Untuk tugas kelas 4 ya, kalian akan memilih salah satu, misalnya pemerintahannya itu terkecil dari desa, yang selanjutnya adalah RT maupun RW, bisa dipilih salah satu. Kalau untuk kelas 5, Ibu memberi kalian tugas di rumah, yaitu untuk mencari batas-batas dari wilayah negara Indonesia. Paham? Baik, anak-anak, sebelum kita menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya, Pak Fahri. Ya. Baiklah anak-anak, sekian kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.